Selamat pagi, selamat datang di Demokrasi Talks bersama saya Adinda Tenryangke Muhtar, Direktur Eksekutif di Indonesian Institute Center for Public Policy Research. Nanti akan bergabung bersama saya Mas Tito Haryanto, Ketua Atma Widya Alterasi Indonesia di Yogyakarta. Saya undang dulu beliau. Dalam keadaan sehat. Mungkin yang belum mengenal Koalisi Masyarakat Sipil ini, kami adalah lembaga penelitian, lembaga advokasi yang bergerak di berbagai daerah. TII sendiri ada di Jakarta dan bisa dicek di portal kami di indonesianinstitute.com. Lalu Mas Tito dan rekan-rekan di Atma Widya Alterasi Indonesia di Yogyakarta. Kemarin kita juga sempat bertemu dengan teman-teman Mbak Anti dari Drupadi di Bandung, lalu Mas Kafrawi dari LSKP di Sulawesi, serta Mas Rian dari Averus Malang. Nah, kami adalah koalisi masyarakat sipil yang peduli dan ikut mendorong agar parpol itu bisa inklusif, relevan, dan responsif. Kerja-kerja kami tentunya bukan hanya dilakukan ketika kami ada di koalisi ya Mas Tito. Sebelumnya secara terpisah pun lembaga-lembaga ini sudah banyak melakukan kerja-kerja terkait isu demokratisasi, terutama terkait partai politik dan juga partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Nah, salah satu hal penting yang juga beberapa kali dibahas di Demokrasi Talks ini, yang teman-teman ikuti misalnya di seri pertama kita bicara soal bagaimana sih inklusi dan praktik perspektif gender dalam parpol, lalu ada juga soal bagaimana peran anak muda dalam litbang, peran anak muda dalam analisis data. Nah, dan dari semua topik itu memang akhirnya mengerucut seberapa relevan sih partai politik. Nah, kita tahu Mas Tito ya, banyak sekali hasil survei yang menunjukkan kalau semakin kesini nih pilar demokrasi antara parlemen, sama parpol, distrustnya atau kepercayaan publik semakin menurun. Nah, salah satu alasannya semakin menurun ya. Baru salah satu alasannya memang dilihat ya kita tuh hubungannya enak pas kampanye aja nih, tapi setelah kampanye tampaknya terjadi diskoneksi gitu. Tidak ada relevansi ketika parpol berjuang di parlemen, baik di pusat maupun di daerah, dengan aspirasi masyarakat. Belum lagi ada masalah tentang bagaimana sih positioning partai ketika mereka melihat kebijakan, apakah berdasarkan data atau tidak. Nah, di Demokrasi Talks kali ini bersama Mas Tito Haryanto, kita akan bicara nih, mungkin juga Mas Tito bisa cerita kerja-kerja AAI, karena kan memang yang dikatakan ini loh negatif banget sih image soal parpol gitu, padahal politik sendiri sebenarnya mulia gitu, sebenarnya bisa membawa kita sebagai masyarakat demokratis, membuat demokrasi juga relevan. Mungkin Mas Tito bisa cerita dulu nih backgroundnya, kenapa sih kita mengangkat topik ini gitu, biar teman-teman juga bisa paham sebelum bercerita lebih lanjut soal pentingnya relevansi partai politik dengan masalah kehidupan sehari-hari plus peran kader muda parpol. Silakan Mas Tito. Ya. Baik Mbak Dinda, makasih atas waktunya. Jadi obrolan di teman-teman Alterasi dengan beberapa teman dari organisasi lain ya, dari lembaga lain sebenarnya kemudian menjadi lebih meluas lagi ketika kita bicara politik. Ketika kami bilang ini ada distrust pada partai politik gitu, ada teman yang bilang bukan, distrust itu bukan pada partai politik, tapi distrust itu pada politik sebenarnya. Tapi politik dalam arti tidak semata-mata sebagai satu hajatan pemilu, kemudian pemilihan kepala daerah atau legislatif, bukan pada itu, tetapi politik sebagai sebuah proses dan sebagai sebuah relasi antara negara dengan warganya. Kemudian juga relasi antar sesama aktor-aktor yang ada di masyarakat, baik itu mereka yang selama ini bergerak pada bidang-bidang sosial maupun bergerak di bidang politik. Nah, ada teman yang mengatakan seperti itu ya. Ini distrust pada politik sehingga kita ini sebenarnya menjadi jauh dengan politik gitu. Menjadi jauh dengan politik dan semuanya atau banyak hal kemudian
ketika kita bicara soal program pembangunan gitu, pendekatan-pendekatan yang dipakai selalu pendekatan-pendekatan teknokratis yang kadang dia tidak berbasis pada kedaulatan, pada aspirasi. Nah itu yang obrolan kami sempat muncul, sehingga teman-teman kemudian juga mencoba untuk semakin memperluas ya keterlibatan di dalam proses proses-proses yang kami lakukan di Yogyakarta, menemani teman-teman muda partai politik itu, kemudian terus kami perluas gitu, dan memunculkan banyak ide-ide yang kemudian juga ini mungkin nanti akan kita kembangkan bareng-bareng. Nah, itu yang sekarang ini kami lakukan, dan proses-proses yang sudah berlangsung memang menunjukkan bahwa sebenarnya di internal partai politik itu juga tidak seburuk yang dilihat oleh orang luar partai gitu ya. Itu sebenarnya yang kami dapatkan seperti itu. Misalnya kan gini ya, teman-teman partai politik itu juga punya keinginan untuk melakukan kita ini kan sebenarnya mengalami fase depolitisasi yang cukup lama ya. 30 tahun selama Orde Baru, depolitisasi itu membuat ketidakpercayaan pada politik tadi itu menjadi kuat juga. Nah, teman-teman di internal partai politik banyak juga yang memiliki keinginan menata internal partainya agar partai itu memiliki kurikulum pendidikan. Partai itu memiliki sistem kaderisasi yang di dalamnya kemudian juga ada ukuran-ukuran yang bisa dipakai. Kenapa si A pada periode ini atau pada pemilu legislatif dia yang kemudian diusung oleh partai. Kenapa tidak si B yang kemudian diusung? Yang seperti itu. Ini sebagai ukuran-ukuran agar di internal partai politik kemudian juga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar kader partai politik. Karena ini kan yang banyak terjadi ya. Ketika pemilu legislatif itu kan banyak orang yang ingin maju, sehingga antar kader partai politik juga sikut-sikutan, senggol-senggolan. Nah, itu mereka juga ada yang menginginkan seperti itu. Dan di antara teman-teman partai politik yang ngobrol dengan teman-teman Altrasi, itu kami juga ada cerita juga teman yang dia sudah, kalau saya boleh mengatakan, dia sudah melakukan banyak hal di dalam menemani masyarakat gitu. Dalam menemani masyarakat. Ada yang menemani ibu-ibu di satu komunitas ibu-ibu yang dia secara rutin hadir di situ ya, bareng ngobrol dengan ibu-ibu, dan kemudian coba untuk menemukan aktivitas-aktivitas yang harapannya kemudian secara ekonomi bisa meningkatkan tingkat pendapatan bagi ibu-ibu di komunitas yang dia temani itu. Nah, ini kan bukan satu hal yang bagi publik hal semacam ini perlu diketahui bahwa partai politik bekerja. Tetapi sayangnya Mbak Dinda ini belum terkerangkakan di dalam kerja partai politik gitu. Secara masalahnya institusi, di mananya secara sih, kelembagaan. Mas Tito? Ya, nah, masalahnya di mana, masalahnya Mas Tito? kalau bagi teman-teman, di komunikasi politiknya apa gimana gitu? Masalahnya ini juga di beberapa kita bicara di internal partai politik, banyak juga kader di partai politik itu yang ya partai politik itu hanya dijadikan sebagai batu loncatan. Ketika sudah menjadi anggota dewan, dia nggak mau bekerja lebih keras lagi untuk menghidupkan partainya. Kemudian yang kedua juga di internal partai politik, di dalam sistem kepartean di partai politik itu sendiri, belum terbangun satu mekanisme yang bisa menghubungkan, kalau yang secara teori itu ya disebut ada wajah partai politik di konstituennya, wajah partai politik di office, di kantor partainya, dengan wajah partai politik di publik yang ada di dewan, atau kalau partai punya kader di eksekutif ya di eksekutifnya. Itu kan belum ada keterhubungan di antara tiga hal itu, sehingga akhirnya pilihannya kemudian individu yang mengambil peran itu ya, karena dia punya concern, dia punya idealisme, ya dia melakukan itu dengan apa yang dia lakukan. Harapannya partai politik akan juga mengadopsi model-model yang dia lakukan itu di banyak komunitas gitu.
Nah, tapi dalam kerangka partai politik, bukan sebagai individu. Itu Jadi belum yang terlembaga ya Mas Tito iya, ya, belum model terlembaga, seperti Mbak. itu. Belum Heeh. terlembaga. Belum terlembaga di internal partai politik. Jadi ini ya apa, kalau bahasa Jawa itu kerentek perubahannya loh, Mbak. Keinginan untuk berubah itu baru pada individu-individu gitu. Nah, tetapi sebenarnya banyak individu, tapi ini belum saling terajut saja di internal partai politik. Artinya di internal partai politik partai A misalkan, ketika sudah ngumpul gitu, ternyata juga oh ternyata si ini itu juga punya kegelisahan ya, si itu juga punya keinginan untuk berubah ya. Nah, Ya, itu yang menurut saya menarik ya. Artinya kan itu menunjukkan bahwa internal partai politik sendiri juga masih ada persoalan di dalam apa nenek bahasanya konco-konco LSM itu knowledge sharingnya gitu. Jadi belum ada jadi knowledge sharing. belum ada knowledge sharing di internal partai politik yang kemudian itu bisa merajut kegelisahan-kegelisahan kader-kader yang ada di dalam partai politik itu gitu. Ini Mas yang Tito, ya. iya, maaf. Ini saya mempersilahkan juga untuk teman-teman. Selamat datang di sini. Silakan kalau ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan. Menyambung nih, tadi kan Mas Tito bilang sebenarnya tuh parpol tuh ya nggak seburuk yang dibayangkan gitu ya. Ada beberapa praktik yang sebenarnya kita bisa lihat. Tadi ceritanya Mas Tito kan secara individu, ada mereka melakukan pendampingan gitu. Tapi memang ada masalah ketika hal tersebut tidak terstruktur, tidak terlembaga, Ya, sehingga komunikasi keluarnya tuh tidak ada. Makanya yang ya. terdengar lebih banyak riuhnya parpol tidak relevan, parpol tidak Mm-mm, inklusif. mm-mm, Nah, di sini mm-mm. ada Rifki Rahman, dia menanyakan, Rifki ini peneliti bidang politik TII, dia mau tanya, kalau memang sejumlah kader tadi ya secara individu punya keinginan memperbaiki parpol dari dalam, lalu permasalahan utamanya tuh apa Mas Tito kalau dari temuannya atau dari suara-suara yang ditangkap oleh AAI? Mungkin bisa Ya, di-sharing Mas Tito. yang gelisah juga belum ketemu, yang gelisah juga belum banyak gitu. Jadi belum Artinya ketemu, belum, knowledge sharingnya belum ada ya? iya, knowledge sharingnya menurut saya belum ketemu. Nah, Mm-mm. tapi upaya-upaya itu dilakukan, mas saya gini, upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja partai itu juga dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah, ini yang mestinya menjadi satu titik pijak untuk kemudian kita terus memperluas ya. Kami terus memperluas keterlibatan orang di dalam agenda-agenda perubahan itu tadi gitu. Nah, saya cerita lagi ya di salah satu partai di Jogja itu juga ada teman-teman muda. Dia kader partai, tetapi dia tidak masuk ke dalam struktur partai politik dan kerja yang dia lakukan adalah mengadvokasi masyarakat, membantu Mm. anggota dewan di dalam menyelesaikan problem yang dialami oleh konstituennya. Misalnya gini, ada konstituen yang tidak memiliki BPJS, padahal dia sebenarnya punya hak untuk punya BPJS. Nah, si kelompok anak muda ini kemudian membantu untuk menyelesaikan, tapi berdasarkan permintaan si anggota dewan ini ya. Tolong itu Mm. diselesaikannya. Tapi kerjanya banyak dilakukan seperti itu. Tetapi teman-teman muda ini juga bergerak secara mandiri ketika mereka menemukan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, sekali lagi kan ini belum terlembagakan di internal partainya gitu. Nah, masalahnya di mana gitu? Ya, masalah itu nggak tunggal. Persoalannya kan itu ya. Masalahnya itu nggak selalu tunggal. Masalahnya kalau kita mau bicara besar gitu ya, ada problem oligarki pasti kan. Maksud saya gini, nah, kepentingan-kepentingan partai politik, kepentingan-kepentingan yang muncul dari konstituen itu tidak cukup bisa diterima dan diartikulasikan oleh partai politik, dan anak-anak muda ini juga ikut mengartikulasikan aspirasi itu karena mereka juga kesel-kesel melakukan itu nanti ketika sudah pada satu titik strategis tertentu gitu, ini semua keputusannya bukan mereka yang mengambil atau tidak didasarkan pada apa yang menjadi kegelisahan itu, tapi diputuskan oleh struktur yang ada di atasnya atau orang kuat yang ada di dalam internal partai politik gitu. Nah, artinya memang sistemnya belum terbangun, tetapi keinginan untuk berubah itu sudah ada gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi kesempatan ya, menjadi kesempatan. Nah, kenapa kemudian juga teman-teman
teman-teman muda ini juga apa namanya di Jogja itu menggelisahkan tentang problem keseharian masyarakat ya, yang kita angkat sebagai satu tema diskusi itu juga sebenarnya berangkat dari iki kok ini teman-teman itu kalau bicara Jogja gitu ya, sebenarnya Jogja ini kan juga bukan sebuah provinsi atau daerah yang dia ayem-ayem saja ya. Yeah. Ada problem intoleransi, ada problem kesenjangan sosial yang sangat tinggi, kemudian juga ada masalah-masalah yang selama ini sebenarnya mengiringi perkembangan Jogja sebagai sebuah kota. Gitu. Soal kemacetan lalu lintas, kemudian soal kebutuhan air bersih, soal pengelolaan sampah. Nah, ini kan soal keseharian yang sebenarnya ini berada di sekitar kita, tetapi tidak segera terbangun satu konsep bagaimana penyelesaian atas persoalan-persoalan ini. Itu juga bagi teman-teman partai politik itu satu hal yang menggelisahkan. Gitu. Itu satu hal yang menggelisahkan dan modalitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu kalau saya bicara konteks DIY sebenarnya tidak sulit untuk diperoleh modalnya itu, atau modal itu sudah ada, bahkan mungkin bisa dikatakan berlimpah-limpah gitu ya. Ada UGM, ada Atmajaya, ada UII, ada UMJ, ada UNJ, macam-macam perguruan tinggi ada di Jogja. Dan semua perguruan tinggi itu mempunyai pusat studi. Ada pusat studi transportasi, ada pusat studi pedesaan, macam-macam pusat studi gitu. Iya. Nah, kota pendidikan kita kan, iya, kota pendidikan. Ada teman-teman APMD, UIN dan sebagainya. Ada banyak studi yang sudah dilakukan, tetapi kan studi-studi yang dilakukan itu tidak pernah kemudian di follow up untuk menjadi satu kebijakan. Itu yang dilihat oleh teman-teman. Artinya kita ini punya kekuatan, tetapi kenapa sih setiap hujan perempatan di utara UGM Selokan itu mesti airnya itu nyembong, pasti terjadi banjir. Bukan banjir sih ya, airnya itu nggak segera terserap, bahkan sampai di satu dengkul gitu tingginya, bahkan pernah juga sampai satu paha kayak gitu. Ini persoalannya apa nih sebenarnya gitu. Ini kan tidak semata-mata soal ada yang peduli atau tidak peduli kan, tapi soal bagaimana juga kita menghubungkan antar aktor dan unsur demokrasi yang ada di Jogja itu untuk saling ketemu dan membicarakan problem semacam itu gitu. Nah, ini yang menurut teman-teman partai politik, kader muda yang setidaknya pernah diskusi dengan kami yang ada di Altrasi, mereka menganggapnya satu hal yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat ini ya, membicarakan soal-soal keseharian. Politik tidak lagi menjadi bagian, game of power itu menjadi bagian ya, perebutan kekuasaan itu menjadi bagian dari fitrahnya partai politik lah. Memang partai politik itu berpolitik untuk kekuasaan. Tetapi di samping itu partai politik juga punya kewajiban untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat itu tadi. Nah, ini yang muncul di teman-teman dan menurut saya ini menarik untuk kemudian terus dikawal, kemudian juga terus dirajut berbagai pihak untuk kemudian bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk menyelesaikan problem-problem keseharian itu tadi gitu. Nah, momentum yang menggugah itu semua sebenarnya kasus sampah Mbak Dinda yang pernah terjadi jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada tempat pembuangan akhir sampah di Jogja itu yang ditutup oleh masyarakat, ditolak oleh masyarakat, lalu kemudian sampah itu berada di jalanan selama beberapa hari ya, berhari-hari gitu. Ini kan ironis maksud saya. Iya, kita itu ada banyak perguruan tinggi, masa menyelesaikan persoalan sampah aja nggak bisa sih gitu. Itu kan. Iya. Nah, teman-teman partai politik juga tidak harus kemudian mereka memiliki skill untuk soal sampah itu kan.
Artinya mereka cukup memfasilitasi, bisa jadi gitu. Orang yang bergerak atau LSM atau lembaga apapun yang selama ini bergerak mengelola di isu sampah, bertemu dengan perguruan tinggi atau pusat studi yang pernah melakukan riset tentang sampah, bertemu dengan para pelaku-pelaku ini ya, apa namanya, industri teknologi tepat guna yang bisa mengelola sampah untuk pupuk, mengelola bahan-bahan dari plastik itu untuk bahan bakar. Kayak gitu kan, ini tinggal dipertemukan, lalu bagaimana kita bareng-bareng kemudian bisa menemukan satu konsep pengelolaan sampah di DIY yang lebih ramah lingkungan dan memiliki keberlanjutan gitu. Nah, yang itu saya kira. Jadi teman-teman juga menyadari bahwa loh, kami di internal partai politik nggak punya kemampuan, bukan mengelola sampahnya itu. Tetapi kan teman-teman mempertemukan aja sudah cukup gitu. Itu menarik tuh, Mas Tito, karena memang kita juga sebagai masyarakat perlu belajar ya bahwa setiap pihak. Bagaimana, masih bisa didengar, Mas Tito? Halo. Iki suaranya Mbak Dinda saya hilang. Saya bisa kedengaran Mas Tito? Mas Tito tampaknya reconnecting. Halo. Mbak, suaranya putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Oh, ibunya mati. Oke. Bagaimana Mas Tito? Masih bisa dengar? Karena kalau di saya tampaknya koneksinya dari sana yang lagi reconnecting. Jadi kita sambil lanjut dengan Mas Tito Haryanto, Ketua Atmawidya Altras Indonesia. Untuk teman-teman yang baru hadir, tadi Mas Tito cerita bahwa sebenarnya individu itu di partai politik sebenarnya sudah mendorong perubahan. Lalu saya akan undang lagi, maaf, alterasi di sini. Dan sebenarnya partai politik itu juga ingin sekali untuk bekerja sama dengan beragam pihak. Tadi sebenarnya Mas Tito sempat sharing kasus tentang sampah di Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah ketika kita bicara ya saling mengenal ya satu sama lain. Nah, ini artinya begini. Kadang perlu juga ada edukasi terhadap masyarakat. Misalnya, kalau parlemen itu bukan dia yang ngurusin selokan, tapi dia bisa menegur pemerintah bahwa misalnya ini dari aspirasi masyarakat yang kami kumpulkan, ini ada masalah sampah misalnya di satu daerah. Tapi untuk itu terjadi, memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tito, memang harus ada pertemuan dan komunikasi yang cukup rutin ya antara beragam pelaku kepentingan. Ini kita sambil menunggu Mas Tito. Jadi tadi sebagai contoh sebenarnya memang partai politik tidak punya kemampuan atau skill mengelola sampah. Tapi setidaknya partai politik bisa dipertemukan atau bertemu dengan aktor-aktor kepentingan yang lainnya, termasuk misalnya karena ini ceritanya dalam konteks di Yogyakarta, saya undang kembali Mas Tito, ada pusat studi, ada kampus-kampus, tapi sayangnya hasil studi tersebut ternyata tidak bisa menjadi tidak bisa menjadi bagian dari kebijakan publik. Nah, ini juga yang membuat sebenarnya penting bagi kita juga untuk memahami pembagian tugas ya, Mas Tito gitu. Artinya tidak bisa semua mengandalkan, oh ini kerja semua partai politik semua mesti tahu. Padahal ada media, ada kampus, ada CSO, ada pemerintah yang punya otoritas misalnya juga terkait sampah, ada masyarakat sipil lainnya yang seharusnya juga memiliki peran. Nah, pertanyaannya nih Mas Tito yang menarik, kan sebenarnya perlu ada pemahaman ya, kita mengidentifikasi beragam pelaku kepentingan, kita punya datanya. Tadi Mas Tito kan sempat menyinggung beberapa kali, persoalan di komunikasi publik dan komunikasi politik adalah hal ini belum terstruktur, belum terlembagakan. Bahkan kader muda parpol pun sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman AAI, bahwa seharusnya mereka juga cukup senang untuk bertemu dengan pihak lain, karena memang parpol juga memiliki keterbatasan misalnya untuk pengetahuan teknis
seperti tadi. Nah, kalau dari kerja-kerja AAI atau pengalaman Mas Tito dan teman-teman, sebenarnya mekanismenya seperti apa sih yang bisa kita dorong juga? Mungkin tidak selalu harus dalam bentuk formal ya, karena tadi juga inisiatifnya individu, dan saya pikir justru di poin itu ada individu yang mau perubahan itu harus diapresiasi. Dan saya pikir pendekatan yang lewat apresiatif inquiry itu, kita menghargai praktik-praktik baik termasuk inisiatif individu, itu harus didukung. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa masuk ke situ. Taruhlah misalnya kayak teman-teman dari pusat kajian, termasuk dari teman-teman alterasi. Mungkin kalau kita nggak punya referensi, bagaimana nih kita bisa menyuarakan biar kita bisa bertemu dengan teman-teman di parpol, atau duduk bareng entah waktu di rapat konstituen, waktu di parlemen, atau di rapat dengar pendapat gitu. Yang saya pikir sebenarnya channel komunikasinya kan sebenarnya ada ya Mas Tito gitu. Kita juga berpikir, karena sebenarnya TI juga kita lembaga penelitian kebijakan. Cuman kenapa kadang-kadang pas mau menyampaikan kebijakan jadi entah birokratis atau juga agak sulit untuk kita untuk berjejaring dengan pemangku kepentingan. Mungkin Mas Tito bisa dijelaskan itu juga sambil saya mempersilahkan teman-teman yang ada di sini untuk kalau ada tanggapan atau pertanyaan terkait topik peran kader muda parpol dan masalah keseharian masyarakat, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Kita masih menunggu dari Mas Tito karena ini ada masalah, ada listrik mati ternyata di AAI di sana. Nah, saya ingin menyambung lagi dari yang disampaikan oleh Mas Tito tadi. Semoga Mas Tito bisa segera bergabung dengan kita. Karena memang masalahnya adalah kita kadang-kadang tidak mengetahui siapa melakukan apa gitu. Karena mudah sekali kita mengkritik, sementara di situasi lain kita belum tahu nih sebenarnya ada pihak lain yang bisa melakukan kerja-kerja yang bisa melengkapi hal-hal untuk mengatasi persoalan yang ada, termasuk persoalan publik. Saya akan coba undang lagi alterasi, karena ceritanya sangat menarik sekali ya. Saya pikir kita juga kadang-kadang terlalu skeptis, tapi kita juga lupa bahwa ada cerita-cerita lain yang sebenarnya ada orang-orang di parpol atau ada partai politik juga yang sudah melakukan perubahan gitu. Tapi mungkin ini tidak terkomunikasikan dengan cukup baik ke publik. Misalnya dari studinya TII ketika kami melakukan group discussion dengan elit parpol, dan ini memang orang-orang yang ada di organisasinya ya secara struktural, bahwa memang misalnya terkait inklusi anak muda, parpol juga mengakomodir bukan hanya lewat sayap-sayapnya, tapi juga memberikan kesempatan bagi anak muda misalnya untuk duduk bahkan di bagian pemenangan. Kita masih tunggu Mas Tito Haryanto. Lanjut Mas Tito, tadi mungkin terputus mengenai gimana nih caranya Mas Tito. Kita kan udah tahu nih, masalahnya adalah ini belum terlembaga nih, biar ketemu knowledge sharingnya. Mekanismenya kan beragam ya sebenarnya. Mungkin juga bisa cerita dari pengalaman AAI ketika mencoba melakukan fungsi-fungsi itu, agar parpol juga tidak sendirian dan bisa berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengatasi masalah keseharian. Silakan Mas Tito. Ini diboikot sama listrik, Mbak. Listriknya mati. itu masalah publik, Mas. Itu masalah publik. Masalah publik, betul. Ini masalah publik. Tapi yang seperti ini kan dianggapnya sebagai masalah masalah yang wis biasa lah. Nek listriknya ora kalau bahasa Jawane kalau nggak oglangan iki ora Indonesia negara ini. Iya, aduh itu makanya kita nggak maju-maju Mas Tito kalau begitu ya. Kalau nggak oglangan orang Indonesia. Ini tapi sudah hidup lagi. Nah, kami sih sebenarnya belum menemukan ya. Kira-kira nanti yang efektif mau seperti apa. Tapi bayangan teman-teman itu, ini kan kita punya teman-teman task force di teman-teman muda itu. Ada 7 atau 8 orang ya. Teman-teman task force itu nanti yang akan kami ajak untuk mendiskusikan strateginya mau seperti apa, semua itu gitu. Karena yang di pikiran teman-teman juga, kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang
yang selama teman-teman lain yang juga aktif di partai politik. Maksud saya, maksudnya teman-teman gini, ini nggak bisa kemudian menjadi aktivitas yang dia terpisah dari aktivitas partai politik gitu ya. Tetap ada keinginan ini menjadi bagian dari aktivitas partai politik. Dan karena ini menjadi bagian dari aktivitas partai politik, maka kemudian ini perlu dirembuk di dalam internal partai politik. Nah, salah satunya misalkan teman-teman itu ada yang menginginkan nanti kapan-kapan ketemu sama pengurus partainya Mas ngobrolin soal ini gitu. Ini kan menarik itu, keinginan semacam itu. Jadi kita nanti juga akan ada pertemuan-pertemuan, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang mengurus partai politik, pengurus partai politiknya gitu. Kita akan sampaikan ini teman-teman muda punya kegelisahan semacam ini, kira-kira bagaimana partai politik merespon. Itu yang rencana akan kami lakukan, Mbak. Kemudian yang kedua nanti yang akan difasilitasi oleh teman-teman Altrasi itu juga kami juga akan knowledge sharingnya akan kami fasilitasi gitu ya. Proses knowledge sharing itu kami fasilitasi. Kemarin yang sempat muncul ya karena kasusnya kemarin sampah ya, tapi sekarang sampah sudah selesai. Maksud saya sampah sudah nggak jadi masalah meskipun sebenarnya juga masih menyimpan masalah. Nah teman-teman ini pengen ngobrol, ada yang ngobrol, kita ngobrolin soal lingkungan, soal sungai. Nah, betapa pentingnya sebenarnya sungai itu bagi kehidupan kita yang selama ini nggak banyak orang memperhatikan. Di Jogja itu banyak aliran sungai ya, yang ya banyak juga komunitas-komunitas masyarakat yang bergerak untuk menjaga lingkungan di sekitar sungai. Tetapi kan teman-teman partai politik pengen tahu sebenarnya lebih dalam soal itu, dan kira-kira nanti kalau ini ditarik pada level kebijakan yang mestinya program dan kebijakan yang mestinya diambil oleh pemerintah itu dalam bentuk apa, dukungan yang bisa dilakukan untuk itu gitu. Nah semacam itu Mbak. Dan kalau bicara persoalan sungai kan sebenarnya tidak melulu bicara soal sungai yang ada di kota Jogja sekarang ini ya, atau yang ada di perkotaan. Tetapi dari hulunya di Merapi sana misalkan itu kan juga penting untuk dibicarakan. Misalkan soal bagaimana kondisi lingkungan yang ada di sana, pohon-pohonnya bagaimana, kayak gitulah. Itu juga menjadi kegelisahan teman-teman. Jadi itu juga sesuatu yang menurut kami ide yang di luar dugaan saya ya, secara pribadi paling enggak. Teman-teman tertarik dong ngobrolin soal lingkungan gitu. Ya penting, sungai ini penting Mas. Sungai ya. Iya, sungai, soal tema sungai ini. Karena bagi teman-teman itu tadi, sungai ini kan sebenarnya di soal sungai, di sungai ini ada banyak persoalan yang sekarang ini juga belum pernah dibicarakan dan diangkat ke publik gitu. Orang baru ribut ya, sekali lagi kita juga tidak pengen seperti mengulangi, mohon maaf, kesalahan Jakarta ya. Bukan hanya gubernur ini maksudnya, tetapi juga proses yang berlangsung di masa lalu itu. Pembangunan yang tidak diiringi dengan kajian yang serius terhadap problem-problem lingkungan yang nanti akan muncul gitu. Yang sekarang ini kemudian membuat banjir dan sebagainya itu kan. Nah Jogja saya kira mulai berpikir juga untuk penting membicarakan itu, dan itu muncul dari teman-teman partai politik yang mungkin kita juga tidak menduga itu ya, atau publik tidak menduga itu. Bayangannya ya partai politik itu ya piye pilkada iso menang, gimana pemilu bisa menang, tapi tidak. Isu semacam itu juga muncul dari teman-teman partai politik. Kemudian teman-teman muda ini juga menginginkan bahasanya itu belajar untuk lebih tahu lagi tentang bagaimana advokasi kebijakan itu prosesnya bagaimana, agar mereka yang mendampingi komunitas itu bisa mengkreasi dan mengkerucutkan problemnya itu menjadi satu nggak tahu namanya apa, tetapi usulan kebijakan publik ya. Mas menjadi Tito, usulan kebijakan publik. Nah ya, saya yang tanya, tadi kan ada beberapa task force ya, ada 7. Mungkin teman-teman di sini juga perlu diberikan cerita juga nih.
Oke, task force itu apa sih? Lalu anak muda yang ada di sini, mereka tuh rata apakah anggota aja atau memang pengurus di struktural, atau mereka juga adalah orang-orang yang punya jaringan. Tadi kan Mas Tito bilang ya soal modalitas ya. Apakah mereka juga berjejaring dengan komunitas-komunitas yang ada, termasuk kampus, pengusaha, atau juga CSO atau media? Karena kalau posisinya yang kayak Mas Tito bilang tadi, kami pikir juga sangat positif ya. Artinya politisi muda yang peduli, dia bicara tentang isu kebijakan, sehingga ini bisa menciptakan wacana tandingan ya. Artinya dalam artian ini kompetisi ide kan. Kalau tidak disuarakan orang nggak tahu, Mas Tito. Orang pasti ingatnya dinasti politik, korupsi, pilkada, kampanye. Mungkin bisa cerita dulu, Mas Tito. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman Altrasi kan mengumpulkan teman-teman muda partai politik ya. Kami kumpulkan, kemudian kami sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata banyak dari mereka yang memiliki kegelisahan sama. Ada harapan-harapan yang sebelumnya muncul ketika mereka belum bergabung di partai politik. Mereka membayangkan, oh partai politik ini nanti seperti ini. Ketika bergabung, harapan itu belum terpenuhi sampai hari ini. Nah, itu sharing yang kami lakukan sampai kemudian kita mulai berpikir dari situasi semacam itu apa yang bisa kita lakukan sesuatu bareng-bareng gitu. Nah, tetapi kan karena jumlahnya cukup besar, ada sekitar 25-30-an orang waktu itu sharing pertama itu, teman-teman lalu kemudian kalau gitu dibentuk task force saja Mas, tim yang lebih kecil gugus lagi tugas yang gitu nanti gugus tugas yang nanti tugasnya ini rembukan-rembukan yang lebih strategis, lalu hasilnya disampaikan kepada teman-teman lalu disepakati bersama-sama gitu. Nah, awalnya seperti itu, ada 6 orang atau 7 orang yang bergabung di dalam gugus tugas itu ya, dan diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan, yang sudah kami lakukan seperti yang saya ceritakan tadi itu. Kami ngobrol soal sampah, kami ngobrol tentang soal sungai yang penting untuk diangkat ke publik. Itu menjadi soal-soal yang ya menjadi hal-hal yang kami rembuk bersama teman-teman itu. Nah, di antara teman-teman itu ada yang dia memiliki posisi-posisi yang menurut saya cukup strategis, Mbak Dinda. Ada yang anggota Dewan, DPRD, ada yang masuk di dalam bidang, dia menjadi wakil ketua atau ketua bidang pengkaderan di dalam partainya di tingkat provinsi, ya. Kemudian ada yang posisi-posisinya menurut saya cukup strategis ya. Yang ada yang menjadi tenaga ahli dewan. Jadi mereka sebenarnya memiliki posisi-posisi strategis yang posisi-posisi itu sebenarnya kalau nanti kita optimalkan itu sebenarnya bisa menjadi satu kekuatan bersama ya, untuk merajut kekuatan bersama itu tadi. Nah, itu posisi teman-teman. Makanya ketika kami ini dan pada proses selanjutnya kan sekarang ini kami juga bekerja sama dengan teman-teman satu organisasi satu NGO di Jogja yang namanya Center for Lead gitu ya, teman-teman Lead. Kemudian ada juga teman-teman awak media yang bergabung. Mas, dari obrolan-obrolan yang semakin meluas itu teman-teman, kita kolaborasi nggak bisa sesuatu gitu. Bikin sesuatu, apa sesuatu itu gitu. Apa sesuatu itu. Nah, teman-teman itu obrolannya kurang lebih gini. Kami itu bosen dengan isu-isu politik yang semuanya dari Jakarta. Jadi kita yang ada di daerah ini, yang dibaca kan berita-berita Jakarta. Mestinya ini kan dibalik, orang Jakarta itu harus membaca dinamika dan persoalan orang Jogja agar mereka bisa mengambil kebijakan gitu. Nah, berita-berita selalu dari sana ya, macam-macam kan berita itu yang asalnya dari Jakarta gitu, sumbernya dari Jakarta. Nah, teman-teman punya keinginan Jogja ini harus kita angkat ke publik. Nah, apa yang diangkat ke publik, nah itu diskusinya kenceng lah, rame di teman-teman, sampai kemudian mengerucut pada pilihan seperti juga yang diharapkan oleh teman-teman muda ini. Persoalan-persoalan keseharian publik, mari kita angkat bareng-bareng. Nanti ada yang bicara di media, teman-teman yang di partai
nanti coba mereka yang kemudian apa ya istilahnya coba untuk menangkap dan mendorong partainya agar dia apa namanya memiliki koneksi perjuangan partai di dalam dewan itu terkoneksi dengan problem yang diangkat oleh teman-teman dan masyarakat tadi itu. Nah, kami mulai memproduksi podcast. Yang podcast itu nanti juga akan diisi oleh teman-teman muda partai politik, lalu juga mungkin kami juga akan mengangkat apa kegelisahan publik terhadap partai politik itu sebenarnya seperti apa harapannya, lalu menurut masyarakat itu apa sebenarnya isu ketika partai politik itu bersuara di dewan kayak gitu, itu yang coba kami angkat. Jadi biar isi pikiran kami itu ketika berbicara politik bukan melulu sesuatu yang terjadi di Jakarta dan besar gitu. Iya. Kan problem sehari-hari kita gitu. Teman-teman kan ini teman-teman itu kan berpegang pada ya politik itu sebenarnya kan untuk kebaikan bersama. Dia bukan melulu untuk kontestasi dan kompetisi kekuasaan, tetapi politik itu adalah kebaikan bersama. Dia ada, ilmu politik itu ada karena ada upaya bagaimana kebaikan bersama itu bisa dirumuskan dengan baik, gitu kan kira-kira. Nah, itulah yang kemudian teman-teman ingin lakukan dan pada proses itu maka tidak bisa dihindari kemudian harus ada ruang dialog antar sesama aktivis partai politik yang lintas partai. Nah, ini yang sedang dalam proses ya. Terus kami lakukan obrolan-obrolan. Nanti mungkin suatu saat juga kami akan mengundang teman-teman di luar partai politik untuk sharing bareng soal apa namanya soal isu-isu atau tema-tema keseharian yang penting diangkat oleh partai politik itu. Nah, task force kira-kira anunya di situ Mbak. Apa namanya? Sejarah kelahirannya, keberadaannya sekarang dan apa yang sudah dilakukan di situ. Ini teman-teman task force dalam waktu dekat juga mereka akan ikut terlibat di dalam produksi podcast. Masing-masing juga sudah memilih tema. Menurut teman-teman apa sih tema yang menarik itu? Nah, mereka yang menganggap tema itu menarik itulah yang kemudian berbicara. Jadi tema juga tidak ditentukan oleh teman-teman alterasi. Kamu bicara ini enggak? Buat teman-teman menarik apa? Nah, tema soal litbang misalkan. Kemarin juga muncul itu. Yang kemarin didiskusikan oleh teman-teman koalisi kita ini ya. Itu juga muncul, teman-teman ada yang menggelisahkan. Ada salah satu kader partai politik yang dia bilang, ini mestinya kalau bicara penguatan partai politik, salah satunya adalah penguatan litbang, Mas. Dia bilang gitu. Dan ada gagasan-gagasan juga dari mereka kalau misalkan ternyata nanti internal partai saya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk litbang itu ya, bagaimana merumuskan instrumen untuk melakukan riset kecil-kecilan, gimana kalau kita adakan pelatihan soal itu, Mas? Ya nggak masalah bagi saya. Gitu. Nah, semacam itu nanti tugas-tugas teman-teman alterasi ya tinggal merajut saja kan. Kalau nanti teman-teman pengen belajar apa, ini ada teman yang punya kemampuan untuk melakukan itu yang kemudian dipertemukan terus disambung-sambungkan gitu. Iya. Gitu, Mbak. Nah, itu tadi yang thank you Mas Tito, karena yang penting dicatat adalah semangat kolaborasi juga ya. Tadi kan pertanyaannya bukan soal ada yang peduli apa yang enggak. Ini semua orang ada kepedulian, cuman mungkin belum kenalan, belum tahu, belum ketemu, belum berkomunikasi. Yang saya catat juga tadi ada inisiatif-inisiatif, ada kerja-kerja kreatif juga. Misalnya ada keinginan kolaborasi dengan pihak media, dengan alterasi, termasuk juga dengan para politisi muda, bahkan lewat produksi podcast. Apalagi di zaman 4.0 yang akan 5.0. Tentu kalau listriknya masih bagus ya, ini coba tolong catatan buat PLN juga, BUMN nih. Nanti tolong masukkan topik mengenai ini, BUMN. Saya nggak tahu posisinya politisi seperti apa. Karena tadi penting ya, kalau kita tidak berkolaborasi, akan sulit juga menyuarakan hal yang sifatnya kontekstual. Tadi Mas Tito tepat sekali menyebutkan
kok kita di daerah nih beritanya Jakarta aja, emang yang banjir Jakarta doang misalnya. Atau mungkin kalau ada expose berita soal Merapi atau ada masalah di Jogja, jangan-jangan di Jakarta pun tidak mendapatkan informasi yang cukup karena mungkin beritanya masih terpusat. Nah, memang perlu ada inisiatif, kreativitas, dan kolaborasi masyarakat sipil dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, termasuk politisi, untuk mendorong isu-isu kebijakan ini. Menarik tadi dikatakan Mas Tito bahwa politisi muda ini juga mereka punya concern sendiri nih gitu, dan itu tidak juga dari Alterasi bilang Anda ngomong ini ya, tapi tidak, artinya mereka juga punya isu yang diangkat sebenarnya, yang untuk diangkat di podcast tersebut. Buat saya hal itu juga sangat penting karena menunjukkan bahwa kerja demokrasi itu bukan kerja sendiri ya, berat sekali. Gitu. Betul. Dan ini adalah keinginan berkolaborasi. Tidak melulu ada hal-hal yang saya pikir juga ketika kita melakukan podcast seperti ini untuk teman-teman yang baru datang, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Parpol Inklusif, Relevan, dan Responsif, kami ini melakukan kerja-kerja yang sifatnya efisien sebenarnya karena kita bisa menggunakan akun media kita masing-masing, sosial media masing-masing untuk menyuarakan isu-isu, dan kami percaya teman-teman lain juga banyak melakukan ini. Tapi tentu dengan segala keterbatasan karena kami juga bukan orang media, tapi kami punya concern yang bisa di-sharing di antara para mitra. Kembali ke topik kita lagi nih, Mas Tito gitu. Ini tadi task force ini sudah berjalan berapa lama? Lalu apakah sudah mendapatkan atensi nih dari petinggi-petinggi partai untuk membuat mereka, ya kita bikin serius nih litbang kita kalau begitu, meskipun kita punya keterbatasan atau mereka mungkin punya pertimbangan lain mengenai manajemen sumber daya partai. Tapi apakah itu juga ada cerita-cerita yang positif gitu, Mas Tito, yang petinggi partai bilang, ayo teman-teman dari luar kita undang nih, kayak main ke kantor parpol, kita ngobrol bareng, dan itu tidak perlu kayak dibeli nasi kotak juga nggak usah. Bukan. Apalagi sekarang lagi corona gini kan kita banyakan online. Nah, ada nggak sih cerita menarik gitu biar kita lebih punya harapan? Ada Mbak, ada cerita-cerita seperti itu, ada teman yang ya obrolan kami ya, atau saya secara pribadi dengan teman-teman kan kadang saling menyapa di WA gitu ya. Ada yang cerita kalau bilang, Mas, ketua aku pengen kapan-kapan ngobrol biar. Yuk, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ayo kita ngobrol gitu. Nah, saya melihat itu sebagai satu sambutan yang positif ya, yang semacam itu ya. Sebenarnya bahwa gini loh, kadang itu kan kita terjebak pada formalitas ya dalam banyak hal. Nah, yang informal ini yang menurut saya penting untuk dihidupkan kembali. Sesuatu yang informal, yang pertemuan-pertemuan, rajutan pertemuan yang informal itu yang kemudian penting dilakukan. Dan tawaran-tawaran untuk ketemu, untuk kemudian kalau bahasanya teman-teman Jogja, yuk ngopi-ngopi gitu ya, atau ngangkring gitu, itu bagian dari sebenarnya membangun konektivitas itu tadi ya. Membangun konektivitas antar aktor yang sebenarnya memiliki kegelisahan tapi belum ketemu. Ini yang kami alami, Mbak. Tetapi memang belum sampai pada satu hal yang arahnya itu kelembagaan, gitu ya. Itu belum. Tapi baru orang per orang, gitu. Tapi secara kelembagaan itu belum muncul. Misalkan soal litbang tadi itu ya sampai sekarang juga belum ada bagaimana internal partai politik itu atas keinginan dari kadernya agar memperkuat posisi litbangnya. Itu juga kami belum dapat informasi soal itu. Tapi menurut saya gagasan untuk memperkuat litbang itu sendiri sudah menjadi satu poin yang kemudian di tengah ini loh, ini yang membuat teman-teman muda itu kan kadang juga merasa gimana ya, obrolan di partai politik itu mereka bilang ngobrolan itu selalu menang kalah, Mas, oleh opo gitu loh. Itu yang selalu mereka banyak diobrolkan di dalam partai politik. Obrolan-obrolan yang lebih substansi, kemudian bicara ide, gagasan gitu ya ada ruangnya, tetapi memang itu masih masih di tepi.
Dan ada upaya-upaya untuk mendorong ini ke tengah biar partai kemudian juga membicarakan soal-soal seperti itu. Nah, dulu juga waktu saya mengisi salah satu acara diskusi di partai politik itu, dan saya ceritakan soal ini bareng-bareng bersama teman-teman, juga mereka loh, yuk menarik iki gitu. Menariknya bagi mereka apa ya? Agar mereka tidak kekosongan ide juga ketika mereka harus berhadapan dengan birokrasi. Itu menjadi problem juga di partai politik ya. Jadi kekosongan ide ketika berhadapan dengan birokrasi itu sebenarnya menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh teman partai politik. Jadi waktu itu sempat teride misalkan, misalnya ya adik kita kapan janjian di mana ngundang siapa yang bisa ngomong soal apa gitu. Jadi nggak harus kemudian diformalkan undangan tanggal sekian ini enggak itu, tapi pakai janjian surat, aja. surat Iya, perlu pakai ya. surat nggak usah, ngobrol WhatsApp janjian aja di udah. mana, nanti ngumpul bicara apa gitu ya. Kalau syukur-syukur kalau ada orang yang memang ahli di soal yang mau diobrolkan itu ikut datang dan dia memberikan sharing gagasan dan ide-idenya. Nah, yang semacam itu yang baru disambut oleh teman-teman partai. Nah, memang langkah kami berikutnya, apa yang kami lakukan berikutnya ini kan akan bertemu dengan struktur pengurus partai politik ya. Ini teman-teman akan bersama membawa kami ketemu dan ngobrol gitu ya. Semoga nanti setelah pertemuan itu akan ada ada satu perubahan yang arahnya lebih sistematis di dalam internal partai politik itu. Nah, tapi selama ini memang belum bahasanya itu ya kira-kira kami ini sekarang ini yang kami lakukan sekarang ini baru menyebar kegelisahan. Menabur. Ada warning dulu lah ya. Iya, ada masalah. Ada masalah, tapi sebenarnya kita punya modal. Mari kita gunakan modalitas yang kita miliki. Nah, kegelisahan itu yang sedang ditabur oleh teman-teman gitu. Dan harapannya nanti setelah ditabur gitu, kita akan menuai sesuatu untuk perbaikan partai politik ya. Kita bicara kerangka yang lebih besar, partai politik bangunan sistem partai politik, relasi antar partai politik, tapi kita juga bicara soal bangunan kecil partai politiknya ini. Itu juga mau kita harapannya nanti akan ada soal hasilnya itu. Itu, Mbak. Terima kasih banyak Mas Tito Haryanto, Ketua dari Atmawidya Alterasi Indonesia di Yogyakarta. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak juga mengenai Alterasi, bisa follow juga nih akunnya Alterasi_Indonesia A besar dan I besar. Waktu juga yang harus menghentikan obrolan kita, tapi koalisi kita terus berjalan, Mas Tito tentunya, dan tentu teman-teman di sini juga akan tertarik mendengar kelanjutan cerita dari Mas Tito dan teman-teman AAI mengenai follow up dari pertemuan-pertemuan informal maupun formal tersebut. Catatan utama yang saya garis bawahi adalah pentingnya memberi alert ya, artinya peringatan, berkomunikasi, berkolaborasi juga, dan punya kepercayaan antar aktor juga kali ya, karena tadi masalahnya bukan distrust ke parpolnya dari pembicaraannya, jangan-jangan ke politik dan partisipasi kita juga ya dalam politik di berbagai level gitu. Dan percayalah dengan beragam kepentingan, dengan beragam aktor yang ada dan juga modalitas yang dimiliki, seharusnya kita bisa bersama-sama membuat demokrasi yang relevan ya, termasuk ketika menjawab isu-isu keseharian. Betul. Kita akan masih ada diskusi-diskusi dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif. AAI, Indonesian Institute, Averus, Drupadi, dan LSKP, kami juga sudah membuat pernyataan bersama berupa rilis. Nah, itu bisa dicek di portal-portal kami dan juga ada di portal theindonesianinstitute.com. Kami juga tengah melakukan studi kebijakan, ada policy brief di situ yang berupaya untuk mendorong parpol yang inklusif, relevan, dan responsif. Lagi-lagi ini tentunya kerja bersama ya Mas Tito gitu, dan betul. Kerja di nasional akan punya konteks yang berbeda dengan kerja di daerah, tapi semangatnya itu sama. Kita yang mendorong parpol yang inklusif, relevan, dan responsif.
Terima kasih banyak Mas Dito Sama-sama, Haryanto, Mbak Hinda. sukses dan sehat selalu, dan salam Ya, untuk sehat teman-teman selalu juga. alterasi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sampai jumpa di Demokrasi Talk selanjutnya. Terima kasih dan Makasih, Mbak. selamat siang. Sampai Terima ketemu. kasih. Ya. Sampai ketemu.